faktanya dia tampilan beriman tapi hatinya beracun. Kenapa Ya, saya faktanya katakan? apa? Kenapa? Dia bisa loh tidak punya perasaan sebagai seorang ibu, sebagai seorang perempuan mengunjungi makam orang yang sudah meninggal. Orang jahat, orang biadab, orang preman pun tidak ada berurusan dengan kuburan-kuburan. Respect untuk Bu DM. Keren. Benar itu. Orang bejat sekalipun nggak mau dia berurusan sama kuburan. Ya, sudah meninggal dia. Ya, nggak mau dia berurusan karena sudah berbeda, alamnya sudah berbeda. Orang si Tipa, si Rapli Harun, kelompok dia lah, Roy Suryo itu. Nah, itu melebihi apa ya? Melebihi binatang iya, melebihi setan iya. Baru kali ini saya ketemu orang-orang aneh berurusan dengan kuburan. Tidak masuk di akal sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air. Dimanapun kalian berada, semoga kalian selalu dalam kondisi sehat walafiat ya. Berjumpa lagi dengan saya di Gaspol Update. Kami bukanlah buzzer pihak manapun. Kami hanya menyajikan keputusan ada di tangan Anda. Teman-teman, ini ada video yang menurut saya cukup menarik ya, yakni tentang si dokter mangkrak ya, yang sepertinya kena mental. Bukan sepertinya kena mental ya, tapi memang benar-benar kena mental. Setelah bertemu dengan emak-emak termul remblong ya kan. Nah, Tipa ini sepertinya tidak pernah menyangka bahwa termul itu juga bisa gila, bahkan lebih gila melebihi kegilaan mereka. Dan kali ini Tifa benar-benar kena mental sampai-sampai dia kehilangan fokus, dia hanya cengar-cengir aja ya kan. Nggak bisa berkata apa-apa. Ya seperti itulah faktanya, yaitu ketika disebut bahwa fisiknya perempuan tapi jiwanya preman. Dan sepreman-premannya orang juga nggak ada tuh ya kan yang berpersoalan dengan kuburan. Mencari-cari kuburan, aduh koclak, sosor terus Bu ya, biar dia tahu bahwa bukan hanya dia yang bisa gila. Bagaimanakah videonya dan bagaimanakah respon netizen? Mari kita tonton bersama, kemudian mari kita komentari bersama di bagian akhir video. Ini dia. Fisiknya perempuan, tetapi jiwanya bukan perempuan. Jiwanya seorang preman. Maksudnya gimana? Tampilannya, kalau lihat tampilannya. Kita bicara soal data, fakta, itu, fakta itu. bukan perasaan, bukan rasa. Faktanya dia tampilan beriman, tapi hatinya beracun. Kenapa Ya, saya faktanya katakan? apa? Kenapa? Dia bisa loh tidak punya perasaan sebagai seorang ibu, sebagai seorang perempuan mengunjungi makam orang yang sudah meninggal. Orang jahat, orang biadab, orang preman pun tidak ada berurusan dengan kuburan-kuburan. Baru kali ini saya ketemu orang-orang aneh berurusan dengan kuburan. Tidak masuk di akal sehat. Coba boleh tanya semua orang, kalau kita berhadapan dengan orang hidup boleh, tetapi mereka ini berdiri di pagar kuburan. Saya kepengen saya membawa pocong-pocong untuk berhadapan dengan mereka. Benar, kalau mereka hadir sekali lagi. Ini bicara soal ijazah, bukan? Saya kepingin membawa pocong-pocong untuk menghadang si Tifa dan biar si Tifa ini berkomunikasi, berdialog dengan si pocong-pocong. Koclak, aduh pedas sekali ya momen loyalis Jokowi yang bernama Ibu Diana, bukan menskakmat ya, tapi ngerujak ini namanya ya. Ngerujak sampai sengklek ya kan, dokter mangkrak usai mendatangi makam Ibunda Jokowi dan menarasikan hal yang aneh-aneh. Katanya Ibu Diana, fisiknya perempuan tetapi jiwanya preman. Kicep ya kan, aduh kena mental. Lanjut. Jahat, orang biadab, orang preman pun tidak ada berurusan dengan kuburan-kuburan. Baru kali ini saya ketemu orang-orang aneh berurusan dengan kuburan. Tidak masuk di akal sehat.
Benar-benar kena mental ya, kelihatan sekali ya dari ketika di Zoom ternyata wajahnya si dokter mangkrak ini bukan menahan amarah, tetapi dia menahan malu. Jadi kita sebetulnya dalam ilmu mikro dan makro ekspresi itu orang terdiam itu bisa diklasifikasikan menjadi beberapa kategori teman-teman ya, beberapa jenis lah begitu. Diam karena marah, ya kan? Marah tapi nggak bisa berkata apa-apa. Menahan emosi karena menunggu waktu giliran berbicara. Dan juga diam karena malu. Dan nggak bisa berkata apa-apa lagi. Jadi memang sudah benar-benar terdesak, terpojok, dan merasa terinjak-injak. Itulah yang saya baca dari ekspresinya si dokter mangkrak ya ketika melawan Ibu Diana yang udah remnya blong ya kan, tifu kena mental. Lanjut. Bertanya ya, dia sebagai seorang perempuan, fisiknya perempuan, Respect untuk Bu DM, keren. Benar itu, orang bejat sekalipun nggak mau dia berurusan sama kuburan. Ya, sudah meninggal dia. Ya, nggak mau dia berurusan karena sudah berbeda, alamnya sudah berbeda. Orang si Tipa, si Rapli Harun, kelompok dia lah, Roy Suryo itu. Itu melebihi apa ya? Melebihi binatang iya, melebihi setan iya. Iya. Raja jin tuh mereka tuh. Kelompoknya si Roy Suryo sama si Tipa. Tipa itu kelihatannya aja itu, ya, paling agamais kan, berhijab, tapi isi jiwanya itu iblis semua itu. Respect untuk Bu DM, kami rakyat Indonesia yang waras mendukung Bu DM. Ya, tetap semangat, tetap berdiri di tempat orang yang benar. Siapa itu? Bapak Insinyur Joko Widodo. Hidup Bapak Jokowi, merdeka. Iyalah, kita harus tetap bisa konsisten gitu ya dalam bersikap. Sebetulnya bukan bersikap terkait membela seseorang atau sosok tertentu, tapi berpihak kepada kebenaran. Dan siapapun sosoknya, selama dia berdiri atau berposisi di yang benar, ya akan kita dukung kan seperti itu. Tetap akan kita ya support kan seperti itu. Dan apa yang disampaikan oleh netizen barusan terkait emak-emak remblong di bagian depan tadi, saya juga sepakat teman-teman ya, bahwa orang sebejat apapun nggak ada yang mencari kuburan gitu loh. Orang yang mencari kuburan itu ada dua, orang yang sedang melakukan, kalau orang Jawa itu ngilmu gitu ya. Mungkin dia sedang tirakat ilmu tertentu ya. Kemudian yang kedua adalah mencari nomor. Nomor apa bang? Ya siapa lagi kalau yang bukan itu loh. Gel itu loh. Lanjut. Aduh, Dokter Tifa, saya mau kritik sama kamu nih Dokter Tifa. Di acara tadi malam rakyat bersuara Dokter Tifa ya. Karena gini Dokter Tifa ya, itu dokter terbol itu bukan tandingan kamu. Ngapain kamu ladenin orang yang tidak punya pemikiran akal sehat di republik ini? Jelas-jelas mereka itu fanatik buta terhadap salah satu tokoh, ya kan, agama, undang-undang negara tidak mengajarkan seperti itu, tapi mereka melakukan itu demi apa? Demi uang. Ngapain diladenin Dokter Tifa? Aduh Dokter Tifa, kamu cerdas banget sih Dokter Tifa. Aduh. Yang taklid buta itu siapa toh Pak? Bukankah Anda? Kok bisa-bisanya Anda itu menuduh Ibu Diana Ternak Mulyono itu mendukung seseorang membabi buta ya, dalam istilah kerennya itu taklid buta. Yang taklid buta itu Anda Pak ya. Dokter mangkrak itu memang udah nggak bisa apa-apa. Dia terdesak, terpojok ya, karena orang-orang seperti ini itu kan kategorinya kan setengah gila. Nggak bisa dilawan oleh orang yang waras, harus orang yang gila juga. Dan terbukti kan ketika dilawan oleh orang gila, kicep itu orang, nggak ada suaranya. Lanjut. Elit ya, strata tinggi itu makamnya itu pasti di dekat dengan Kampung Lawean situ. Ya. Sehingga ketika Bapak almarhum Insinyur Haji Hari Mulyono itu wafat ya,
semestinya, selazimnya beliau dimakamkan di makam keluarga di Kampung Lawean tersebut. Tetapi Bapak Hari Mulyono ini dimakamkan jauh dari kota Solo. Ya, jadi makamnya beliau itu jauh di Karanganyar. Dan ini sesuatu yang tidak lazim. Maka nanti kita akan analisis dengan berbagai data-data yang kita kumpulkan. Berikutnya lagi, supaya semua para termul ini juga tahu ya. Jadi bapaknya yang Pak Wijiat Monotumiarjo itu adalah orang Boyolali. Kemudian ibunya di Sabo Desa ya. Kemudian ibunya, Ibu Sujiatmi, ini juga orang Boyolali, asalnya dari desa Giritirto. Nah, menjadi sebuah pertanyaan sejarah, menjadi sebuah pertanyaan kultur dan budaya, mengapa kedua orang yang lahir di desa di Boyolali itu dimakamkan di Karanganyar? Ya, supaya tahu juga para termul bahwa makam tersebut ada di desa yang sangat terpencil, jauh dari tempat penduduk. Nah, ini hal-hal ini yang kita kumpulkan menjadi sebuah evidence. Ceritanya, Bu. Ya, enggak masuk akal. Nah, ini kan baru pengumpulan data. Bapak tidak usah memberikan komentar. Akal Bapak nggak masuk memang. Bapak tidak usah masuk akal. Ceritanya. Akalnya nggak masuk memang. Tidak masuk akal. Daripada kita bicara tentang pepesan kosong. Nanti saya berikan kesempatan Bapak. Saya mau kasih tanggapan tentang. Iya, nanti saya berikan kesempatan. Saya tanya dulu. Ini bicara pepesan kosong ini saya. Iya, sebentar. Bapak tidak masuk Sementara kesimpulan masih jauh karena masih berjalan. Ada hipotesis, dugaan sementara, mungkin baru pengumpulan data ya. Baru pengumpulan data. Karena Oke, datanya begitu banyak, kami coba buat menjadi klaster demi klaster. Meskipun tadi ada satu kata yang disebutkan oleh Dr. Tifa ada kejanggalan, tapi itu versi Dr. Tifa ya. Jadi itu belum ini baru semua janggal kok. Itu baru opinion expert. Bapak orang berakal apa tidak? Saya sedang bicara. Saya sedang bicara, Pak. Bapak punya akal apa tidak? Tolong diam dulu. Oke? Sebentar. Tolong diam dulu supaya semua rakyat, semua masyarakat itu paham apa yang kami lakukan, sehingga Bapak nanti juga tambah akalnya, Pak, tambah pemahamannya, Pak, mendengarkan ini ya. Karena jadi kita itu kalau mau kalau melakukan penelitian tuh harus sangat berhati-hati. Jadi ada beberapa step ya. Pertama, sekarang tahapan yang kami lakukan adalah pengumpulan data. Kami tidak boleh sebagai peneliti, sebagai akademisi, kami tidak boleh tergesa-gesa. Kami tidak boleh terburu-buru. Penelitian ini adalah sebuah penelitian yang panjang. Sekian banyak data-data yang sumir harus kami identifikasi satu demi satu, ya. Satu. Kemudian baru setelah pengumpulan data itu selesai, baru kami masuk ke dalam tahap analisis. Tahap analisis ini masih jauh ya, masih jauh. Jadi buku Jokowi's Dark File itu jangan ditunggu karena proses analisis, proses sintesis dan proses penelitian masih berjalan. Yang harus Anda tunggu dalam waktu dekat adalah buku Gibran's Black Paper. Aku dulu sebentar, Bang Aiman. Saya sebentar. Izin, boleh. Saya tanggapi. Bentar, izin. Tanpa. Yang mana dulu silakan deh, silakan. Ya, izin. Saya cuma merespon Dr. Tifa aja. Pertama, Dr. Tifa, Anda menyalah-nyalahin Bung Sylvester, saya kira bukan tempatnya. Karena kenapa dia tidak dieksekusi? Kok kenapa dia disalahin? Dia kan korban istilahnya. Kenapa bukannya pihak kejaksaan yang dipertanyakan ke dia? Terpidana kok korban sih, Pak? Maksud saya terpidana loh. Nih loh. Kali ini tulisannya Pak Sylvester itu terpidana. Terpidana juga. Iya bisa dia bisa saya bicara. Pak, korban kejahatannya adalah Pak Yusuf Kala. Maksudnya gimana, Pak? Terpidana kok korban? Korban dalam pengertian kan ini dia menyerang. Serta Kapolri ya. Ini sudah. Jadi teman-teman hari ini ada yang keguguran. Ada yang keguguran nih. Enak ijazah yang kemudian didapat oleh Roy Suryo dan kawan-kawan dari KPU itu disebut sebagai novum baru. Ada novum itu kan dari yang kemarin-kemarin saja. Jadi gini loh ya teman-teman, aku jadi ketawa sedikit. Kenapa? Itu bukan novum. Yang dinamakan novum itu adalah bukti baru. Kalau berbicara ijazah terus kemudian yang ada pada KPU
perbedaannya hanya stempel karena ada legalitas, itu bukan novum. Kecuali, tapi yang perlu disampaikan kepada publik bahwa di sini kita melihat betapa rendahnya pengetahuan tentang novum. Novum itu diatur setelah inkrah. Kalau terkait surat edaran Kapolri bahwa bukti baru bisa memproses kembali baik itu tahap SP2 Lid maupun SP3, SP2 Lidik ya, SP3 Lidik, SP2 Lid ya, penghentian penyelidikan, terus kemudian SP3 itu ada novum. Novum itu bukti baru yang tidak pernah disajikan. Paham ya teman-teman ya. Jadi jangan kita sesat terus nih. Ya. Novum. Ya novum. ini hal yang sangat menggelikan menurut saya, dan perlu diingat teman-teman, yang datang kemari ini adalah para relawan yang melaporkan di 3 Polres. Tadinya 5 ya. 5 menjadi 3. Ya. Kita tidak ada urusan korelasi dengan laporan Bapak Insinyur Joko Widodo. Tetapi hari ini kita menekankan bahwa tahap proses ini harus dilewati. Bahwa proses sampai dari lidik, sidik, BAP, tersangka dan lain-lain itu harus dilewati. Nah saat ini sudah masuk ke tahap penyidikan. Nah kalau sudah penyidikan, emang mau diapain lagi nih? Stagnan nih, ya kan? Ya kami mendesak, memberikan teguran kepada Mabes Polri untuk segera menegur Polda Metro Jaya. Ya apabila tidak kami propamkan. Ini tidak boleh main-main ini. Cuman saya yakin betul bahwa Polda Metro sekarang lagi mempersiapkan. Tetapi kami tetap memberikan fungsi kontrol kita sebagai masyarakat yang pelapor. Ini wajib kita fungsi kontrolnya untuk mendesak supaya segera. Karena kenapa? Ada yang sangat menyedihkan. Yang menyedihkan adalah teroris datang ke makam. Ini hubungannya makam apa sih? Apa sih makam ini, teman-teman? Coba teman-teman, ini analogi kita. Pak mendengarkan ini ya. Politik strategik itu makamnya itu. Ini saya tidak mengerti ya. Sebetulnya kalau seandainya ya pemakaman itu ada kebudayaannya, maka itu masuk kategori etnografi atau antropologi lah. Ya kan, antropologi budaya atau etnologi, bukan etnografi. Kalau etnografi itu kajian linguistik ya, penggabungan antara itu etnolinguistik ya. Ya, jadi intinya gini aja ya, mau saya sampaikan bahwa kalau memang memakamkan itu menjadi bagian dari kebudayaan, itu masuk kajian etnologi ya atau antropologi budaya. Nah, sementara si dokter mangkrak ini siapa gitu loh, ya kan? Katanya dokter, masa sebagai ahli anatomi. Iyalah sudah terserah, tapi urusan kuburan itu di luar kapasitas Anda sebagai seorang dokter. Paham sikit lah ya. Lanjut. Saat ini, isu ijazah palsu Jokowi tampaknya sudah mencapai episode terakhirnya. Atau setidaknya season finalnya. UGM sudah berkali-kali menyatakan dengan tegas, ijazah Jokowi asli. Bareskrim Polri juga menyatakan ijazah Jokowi identik dengan ijazah para alumni seangkatannya. Saksi hidup pun ada, kawan-kawan sekelas, dosen, bahkan pembimbing skripsi. Harusnya selesai di sini kan, game over. Tapi bagi Rosuryo CS, ini baru pembuka drama selanjutnya. Mereka menyatakan telah menemukan novum baru. Mereka makin yakin ijazah itu palsu, setelah dapat salinan resmi ijazah Jokowi dari KPU. Logika mereka begini, karena ijazah dari KPU sama persis dengan yang beredar di media sosial, maka 99,9% pasti palsu. Loh, gimana logikanya? Kalau sama persis, bukannya justru membuktikan itu asli? Itulah ijazah yang sudah dinyatakan asli oleh UGM dan dinyatakan identik oleh Bareskrim. Jadi, apalagi yang masih diragukan? Tapi, di dunia yang dikuasai teori konspirasi, logika justru sering jadi korban pertama. Saya yakin sebenarnya mereka berharap ijazah dari KPU itu beda dengan yang mereka analisa. Supaya bisa bilang, tuh kan, yang di medsos palsu, kami cuma salah sumber. Sehingga kasus pencemaran nama baik yang saat ini berproses akan mereka kambing hitamkan ke upload ijazah di media sosial.
yaitu Dian Sandi. Sekarang narasinya mentok. Dan ketika narasi mentok, jurus klasik pun keluar, jurus Dewa Mabuk. Menyerang sana kemari tak tentu arah. Lihat saja, setelah gagal di ijazah Jokowi, mereka menuduh ijazah Gibran palsu. Gagal lagi setelah MDIS menyatakan ijazah Gibran asli. Merasa putus asa, lalu merembet ke ijazah Ibu Iriana. Dan jangan kaget, kalau besok ijazah Kaisang dan Kahiyang juga dituduh palsu. Lengkap sudah, satu keluarga dituduh sarjana fiktif. Tapi, puncak keputusasaan mereka bukan itu. Mereka datang ke makam orang tua Jokowi di Solo. Mungkin bukan untuk berdoa, tapi untuk menebar insinuasi atau tuduhan bahwa almarhumah Ibu Sujiatmi bukan ibu kandung Jokowi. Alasannya, karena selisih usia antara Jokowi dan ibunya hanya 18 tahun. Menurut mereka, terlalu muda untuk seorang ibu. Makin gak masuk akal. Dan disinilah cerita ibu saya tadi menjadi relevan. Kenapa ibu saya memanggil nenek saya dengan sebutan kakak? Karena ibu saya lahir ketika nenek saya baru berusia 17 tahun. Sangat muda. Nenek saya merasa canggung dipanggil mak atau ibu, karena masih remaja ketika melahirkan anak pertama. Bayangkan, kalau Roy CS hidup di zaman itu, mungkin nenek saya juga mereka tuduh bukan ibu kandung. Padahal, pernikahan usia muda dulu adalah hal biasa. Banyak perempuan menikah usia belasan, karena dianggap sudah dewasa dan siap berkeluarga. Itulah konteks sosial waktu itu. Jadi, kalau pakai akal sehat, semuanya bisa dijelaskan. Tapi, kalau pakai buruk sangka, yang lahir bukan kebenaran, tapi fitnah. Sekarang kita masuk ke akar masalahnya. Moral. Niccolo Machiavelli, bapaknya real politik, menulis, tujuan politik dapat dicapai dengan segala cara. Dan inilah kutukan yang masih menghantui banyak politisi hingga saat ini. Bahwa demi kekuasaan, moral boleh digadaikan. Yang penting menang dulu, urusan benar atau salah, belakangan. Tapi kalau Machiavelli mewakili politik tanpa moral, Immanuel Kant justru berada di kutub sebaliknya. Kant bilang, tindakan manusia hanya punya nilai kalau dilakukan karena kewajiban moral, bukan karena hasilnya. Artinya, politik yang benar bukan tentang siapa yang menang, tapi tentang bagaimana caranya. Sementara Max Weber berdiri di tengah-tengah. Ia membedakan antara etika keyakinan dan etika tanggung jawab. Politikus yang bermoral, katanya, tidak hanya yakin pada kebenarannya, tapi juga bertanggung jawab atas akibatnya. Nah, Roy Suryo dan kawan-kawan gagal di dua-duanya. Tidak ada etika keyakinan karena tuduhannya absurd. Tidak ada etika tanggung jawab karena dampaknya merusak. Apa yang kita lihat sudah merupakan titik terendah dalam berpolitik. Kita belum pernah menyaksikan politik sedemikian hinanya. Bukan hanya menyerang yang hidup, tapi juga menggali-gali kebencian hingga ke makam. Mengunjungi nisan bukan untuk berdoa, tapi untuk menggali keraguan, insinuasi. Apakah ada yang lebih rendah daripada ini? Mereka yang sudah wafat tak bisa membela diri, tak bisa menjelaskan, dan situlah fitnah jadi senjata yang paling pengecut. Kalau ini bukan keputusasaan, lalu apa? Kalah politik, tunggu pemilu berikutnya. Mau kritik, silakan dengan terhormat. Tapi bergunjing di depan makam, itu bukan perjuangan. Itu kesesatan moral. Dan untuk mereka yang masih percaya kata-kata Roy Suryo, Diva, dan kawan-kawan hingga hari ini, saya ingin bertanya, masihkah Anda mendukung moral politik yang sedemikian rendah? Pertanyaannya sekarang, kenapa? Kenapa ada orang rela menukik sedalam ini? Kalau motifnya pribadi, saya sungguh kasihan. Karena hasil akhirnya cuma 3, nama rusak, ancaman pidana, dan kebencian yang tak menghasilkan apa-apa. Dan tampaknya, jalan menuju konsekuensi itu sudah di depan mata. Informasinya, tak lama lagi penyidik kepolisian akan menaikkan status kasus dugaan pencemaran nama baik terhadap Jokowi ini. Artinya, akan ada yang dimintai pertanggungjawaban hukum secara serius. Jadi, kalau ini hanya iseng, main-mainnya terlalu mahal. Tapi, kalau ada orang besar di belakang mereka, ceritanya lain. Mungkin ada yang sedang mempersiapkan langkah ke 2029. Dan tahu bahwa untuk mengalahkan Prabowo, mereka harus mematikan pengaruh Jokowi dan Gibran. Atau mungkin ada yang ingin kadernya naik panggung.
atau anaknya jadi wakil presiden, maka Gibran harus disingkirkan. Atau boleh jadi ada dendam lama dari mafia tambang dan migas yang dulu dilibas Jokowi. Siapapun mereka, satu hal yang jelas, inilah politik tanpa moral. Politik yang memanipulasi, menipu, bahkan menodai makam orang tua demi kepentingan sesaat. Tapi saya percaya, politik macam ini tak akan bertahan lama. Karena sejarah selalu berpihak pada yang dizalimi. Dan Tuhan punya cara yang halus tapi telak dalam menegakkan keadilan. Lihat saja buktinya. Jokowi dulu tuduh PKI, pelongo-pelongo, boneka oligarki, apapun itu. Tapi Tuhan membalasnya dengan 2 kali jadi presiden, dan Gibran jadi wakil presiden. Gibran dihina, direndahkan, diremehkan. Sekarang dia wakil presiden termuda dalam sejarah Republik. Kalau hukum semesta ini konsisten, sabar saja, tinggal tunggu waktu Jan Etes jadi presiden. Dan soal ibu saya tadi, kenapa beliau memanggil nenek saya dengan panggilan kakak? Bukan karena ingin menutupi sesuatu, tapi karena di keluarga kami lebih penting menjaga perasaan daripada membangun narasi. Nenek saya menikah di umur 16 tahun. Tidak kuliah, tidak punya ijazah, tidak ada yang datang ke makamnya sambil bawa kamera dan niat jahat. Sudah pasti karena beliau bukan pejabat. Dan tidak sedang menghalangi jalan seseorang menuju Pilpres 2029. Pelajaran dari semua ini, ijazah itu penting. Tapi moral dan adab jauh lebih penting. Dan mungkin itu saja yang masih bisa menyelamatkan Republik ini. Sama seperti ketika Gibran berkata dengan tenang kepada mereka yang menista di makam keluarganya. Terima kasih sudah ziarah ke makam kakek dan nenek saya. Satu kalimat yang sederhana, tapi menampar keras. Karena ia menunjukkan adab kepada mereka yang sudah kehilangan adab. Gimana menurut teman-teman? Ya? Gimana pendapat teman-teman terkait pernyataan seorang host salah satu televisi yang juga membuat kanal YouTube begitu ya, dengan nama itu Kelupas Talk, Kelupas Talk ya. Dan barusan yang bersangkutan membahas tentang perilaku Dr. Mangkrak dan juga si Maling Panci yang mendatangi makamnya Ibunda Jokowi di Solo, yang menurut presenter barusan itu ya dalam tanda kutip itu memiliki tujuan jahat. Nah, menurut teman-teman bagaimana ya? Silakan tulis pendapat Anda di kolom komentar, baik Anda yang setuju maupun yang tidak setuju dengan isi konten ini. Sebelumnya saya memohon maaf ya jika dalam penyajian konten ini ada kata-kata yang menyinggung, kurang tepat penggunaannya, atau ada data yang dianggap keliru atau salah. Saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita jumpa lagi di lain video. Salam NKRI.